Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama aplikasi Gym itu ya. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar untuk seleksi itu ya, menggunakan Gym, di mana proses seleksi objek di aplikasi Gym ini berbeda dengan seleksi objek di Inkscape atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, langsung saja di sini kita ke studi kasus biar mudah untuk memahaminya. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kita pahami anatomi layar dari Gym ya. Nah, sekarang kita akan praktek langsung studi kasus membuat figur gitu ya, kartun di sana dari kumpulan sayuran yang ada. Nah, bisa terlihat di sana contohnya itu ya, seperti ini. Nanti ada melon, kemudian ada wortel, kemudian ada sawi, kemudian ada apa ini ya, ada banyak sayuran, ada telinga, ada alis, ada topi dan seterusnya. Nah, nanti akan kita buat seperti ini, dimana untuk file awalnya adalah ini ya, itu ada beberapa kumpulan sayuran ya. Nah, kemudian dimana untuk mendapatkan file ini untuk latihan, nah silahkan nanti kalian bisa buka di s.id/lesson01 ya. Silahkan di download dua gambar ini ya. Ini adalah gambar awal, kemudian ini adalah nanti sebagai contoh gambar akhir hasilnya seperti ini. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, terlebih dahulu kita bisa membuat dokumen baru dengan ukuran yang sama dengan dokumen yang contoh ini ya. Silahkan kalian bisa klik menu file, kemudian new ya. Ketika kita klik file new, maka ukuran image size nya di sini akan sesuai dengan ukuran yang sedang aktif atau yang sedang dibuka, atau ukuran dokumen yang sedang dibuka. Nah, untuk contoh ini adalah lebarnya 295 pixel dan tingginya adalah 380 pixel. Nah, kemudian untuk pilihan-pilihan yang lain, nanti yang penting di sini ada fill width. Nah, ini mau dikasih apa latar belakangnya. Kalau ini contohnya putih, tapi nanti kalian juga bisa ganti ke transparansi atau memang putih white gitu ya. Sudah jelas nanti berarti latar belakangnya adalah putih. Bisa jadi mungkin nanti di sini kalian bukan standar putih tapi mungkin warna yang lain, maka ini biar kita standar pakai yang fill width-nya adalah putih. Kalau sudah di oke, nah maka akan ada di sini dokumen baru itu ya. Kita bisa zoom dengan cara menekan tombol kontrol kemudian di scroll itu ya, scroll ke atas, maka akan membesar ini zoomnya. Berikutnya kita akan mulai memasukkan satu persatu dokumen dengan terlebih dahulu melakukan seleksi. Seleksi apa yang pertama? Yang pertama yang akan kita seleksi adalah mungkin melon ini ya, atau buah apa itu ya, nggak jelas, nggak masalah. Yang penting kita lakukan seleksi. Kita klik tombol ellipse select tool. Nah, silakan kita bisa bikin itu ya, seleksi sembarang aja kira-kira. Nah, kemudian digeser-geser, dipaskan, kira-kira sudah pas. Kita bisa enter, klik tombol enter supaya nanti ini untuk editingnya itu akan hilang, yang tersisa hanya seleksi. Nah, setelah di enter nanti akan ada seleksi. Ini namanya seleksi objek untuk ellipse gitu ya. Nah, setelah ini apa, bisa di Ctrl C atau klik menu edit lalu copy itu ya. Nah, setelah edit copy, kemudian kita ke dokumen yang baru, silahkan diklik. Nah, di sana apa, nanti ada beberapa pilihan, ada di menu edit, kemudian ada paste in place, ada paste into selection, ada paste into selection in place, lalu ada paste as. Nah, kalau misalnya kita cuman pakai paste saja, maka dia nanti akan masuk ke background seperti ini ya.
Nah, tapi bukan itu yang akan kita pilih ya. Yang kita pilih nanti adalah paste as new layer. Maka kita lihat, klik, dia akan membentuk layer baru, background akan tetap putih. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian ini masuk, proses berada di tengah ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa kembali lagi ke contoh. Misalnya kita mau masukkan apa? Kita mau memasukkan topi ini, misalnya topi koki ini ya. Nah, kita masukkan objeknya mana? Oh, ini ya. Kita bisa lakukan seleksi. Pakai apa untuk menyeleksi objek yang seperti ini? Nah, ini nanti sebenarnya bebas gitu ya. Kalau kita sudah pahami beberapa teknik seleksi, kita bisa gunakan beberapa cara gitu ya. Nah, tapi di sini akan kita coba menggunakan free select tool ya. Silahkan diklik free select tool, kemudian silahkan bisa diklik pada lekuan objek. Oke, seperti ini ya. Ikuti lekuan objek dari yang akan kita seleksi ini. Ini harus sabar, terus oke ya, begitu terus itu ya, sampai ketemu di ujungnya yang tadi, pangkal yang tadi, klik, maka akan ada seleksi. Nah, setelah seperti ini, berikutnya apa? Yaitu edit, copy lagi, kemudian masuk ke sana, apa? Edit, paste as new layer, kita klik. Nah, maka akan masuk dan dia berada di tengah. Nah, kita lihat di sini akan ada layer baru lagi ya. Nah, untuk memudahkan nanti kita bisa ganti ya, kita bisa double klik di sana, kemudian ganti dengan topi ya. Untuk yang bawahnya ini kepala, untuk memudahkan identifikasi nanti biar lebih mudah. Nah, sekarang kita aktifkan lagi untuk layer topi ya di sini, kemudian kita bisa geser ke atas. Nah, sepertinya kepala ini ya, yang gede ini kurang ke bawah sedikit gitu ya, bisa kita geser. Nah, mungkin sekian. Oke. Nah, kita kembali lagi ke topi ya. Nah, di topi ini dia ada di depannya. Nah, padahal kalau dicontoh dia ada di belakangnya. Caranya bagaimana ya? Nah, di sini nanti kita tinggal atur saja topi ini letakkan di bawahnya. Klik tahan geser, maka dia akan berada di belakang. Topi ini ada di layer bawah, kepala ada di atas. Nah, ini adalah sekaligus untuk pemahaman kita mengenai layer itu ya, yang ada di GIMP ataupun di aplikasi sejenis itu juga konsepnya sama itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita ambil lagi apa? Misalnya adalah mata ya. Ini wortel dengan blueberry yang ada di dalamnya ini hitam. Kita ambil satu persatu. Yang pertama kita ambil dulu wortel pakai lingkaran gitu ya. Supaya lingkaran penuh itu pakai tombol shift, silakan. Kemudian kita paskan. Nah, setelah pas kita enter. Nah, setelah di enter, kemudian apa? Copy lagi atau edit copy itu ya. Kemudian menuju ke sana, di edit, paste. Paste-nya apa? Paste-nya yang new layer. Dia akan masuk. Nah, kita ini dulu ya. Move tool dulu, kemudian kita geser. Nah, kok nggak kelihatan? Kenapa? Karena dia berada di belakang atau ada di bawah ini. Kita naikkan. Nah, dia akan kelihatan. Nah, ini kemudian kita letakkan itu ya. Mungkin di sini kita cek dulu contohnya. Oh ya, kira-kira pas di situ ya. Kemudian kita masukkan blueberry-nya ya. Ya. Seleksi. Oke, kemudian enter, kita copy. Oke, terus ke sana kita edit. Nah, ini tentunya sudah semakin hafal ya kalian ya, yaitu paste as new layer. Dia akan berada di atasnya.
Nah, kalau sudah di sini, ini kan nanti kalau kemana-mana akan selalu bareng ini ya, antara yang merah dengan yang hitam gitu ya, antara wortel dengan blueberry yang ada di atasnya ini ya. Nah, ini nanti kita jadikan satu layer itu ya. Pakai apa? Yaitu pakai merge this layer ini ya, kita klik. Nah, ini udah jadi satu antara layer mata yang hitam dengan yang merah gitu ya. Kalau kita lihat, nah dia hilang satu, hilang semua, ini udah jadi satu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Ini tinggal kita untuk bikin yang sebelah kanan tinggal kita gandakan. Caranya bagaimana untuk menggandakan? Yaitu kita menuju ke layer ini ya. Kita ganti nama dulu. Mata kanan apa kiri, berarti misalnya kita anggap kiri lah ya. Mata kiri ini ya. Nah, untuk mata kiri kemudian kita klik tahan, geser ke duplikat sini ya. Nah, dia akan jadi dua. Ini langsung aktif hasil kopiannya, ini mata kiri copy, ini mata kiri, ini mata kiri copy. Kemudian kita geser. Nah, supaya gesernya tetap lurus, nah maka kita sambil menekan tombol kontrol. Nah, ini kita ganti mata kanan, enter. Nah, itu ya, udah jadi dua. Oke, nah selanjutnya kita ambil lagi, yaitu alis misalnya. Nah, untuk alis bagaimana? Kita bisa ikuti lekuk-lekuk dari ini, kayak tadi pas pemilihan ini ya, topi, tapi akan memakan waktu lama dan detail itu ya. Nah, kita bisa pakai teknik yang lain, kita bisa pakai rectangle atau kita bisa pakai ellipse gitu ya. Saya pakai rectangle misalnya, silahkan diklik ini rectangle, kemudian kita bikin seleksi kotak. Nah, setelah seleksi kotak kemudian kita copy. Nah, copy kemudian menuju ke sana. Di sana kemudian apa? Di paste. Paste apa? Paste as new layer. Set. Nah, di sana putihnya kan masih terlihat itu ya. Nah, sekarang tugas kita sambil kenalan dengan tool seleksi yang lain, yaitu yang namanya fuzzy select tool. Nah, kita klik fuzzy select tool ya. Kemudian kita klik di area yang berwarna putih, kita klik sekali. Nah, maka itu yang berwarna putih itu terseleksi. Tinggal kita tekan tombol delete di keyboard itu ya. Del. Gitu ya, maka akan hilang itu putihnya. Nah, untuk model-model seperti ini nanti kalau kalian sudah memahami aplikasi Gym ini, maka untuk melakukan hal yang sama itu bisa untuk melakukan hal yang sama itu bisa dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu ya, nanti bisa dengan cara yang lain. Nah, ini yang saya contohkan cara seperti ini itu ya, nanti kalian juga bisa berimprovisasi. Nah, kalau sudah kita select none gitu ya, seleksinya hilang. Kemudian ini jangan lupa diganti nama biar nggak bingung, alis kiri, kemudian alisnya ini tekan move tool, kemudian kita geser. Nah, jadi nah berikutnya apa? Berikutnya ini kita gandakan lagi alis kiri ya, tarik kemudian ke sini, yang ada di sini ya, kalian lihat yang ada di kanan bawah itu. Nah, alis kiri copy sudah ada, kita ganti nama dulu, alis kanan. Nah, kemudian kita geser sambil menekan tombol kontrol, jangan lupa supaya tetap lurus. Nah, kalau sudah, ini kok menghadapnya sama. Nah, kemudian kita flip gitu ya. Flip itu apa itu namanya ya, membalikkan ya, arah ya. Kita akan membalikkan arah dari objek ini ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada namanya flip tool, kita klik flip tool ya. Untuk flip ini kita bisa lakukan secara horizontal itu ya. Nah, setelah kita klik horizontal ini, kemudian kita klik, maka akan berbalik gitu ya. Nah, jadi setelah kita pilih tadi, kemudian kita klik, dia akan berbalik. Nah, kemudian kalau sudah, kita geser, kita sesuaikan lagi
Oke. Nah, berikutnya apa yang akan kita masukkan? Misalnya adalah hidung. Oke, kita masukkan hidung. Hidungnya mana? Oh, ini. Nah, untuk menyeleksi hidung pakai apa? Terserah nanti ya. Kita coba pakai ini aja. Kayaknya cocoknya pakai ini. Oke. Ya. Terus ikuti logo objeknya. Ketemu ujung pangkal. Nah, kalau sudah jangan lupa kemudian di Ctrl C atau di copy masuk ke dokumen baru, kemudian di edit. Nah, semakin hafal tentunya paste as new layer. Nah, kalau sudah jangan lupa dikasih nama biar nggak bingung. Hidung. Nah, kemudian geser, letakkan di tengah. Nah, selanjutnya apalagi, yaitu mulut. Nah, sampai sini saya kira kita sudah semakin paham itu ya. Dengan tool seleksi ini tinggal kita pilih. Oke. Sampai pas, enter. Kemudian ini kita copy. Oke. Kemudian menuju ke sana. Saya buang dulu. Nah, berikutnya edit, paste as new layer, nah, masuk nih ya. Nah, setelah masuk kita geser, kita sesuaikan, sip. Nah, kalau sudah kasih nama, jangan lupa mulut, sip. Nah, objek selanjutnya apa yang belum masuk, yaitu pita ya. Nah, ini ada pita, ini tinggal pita sama telinga kanan dan kiri. Kita masukkan pitanya dulu. Pita itu diambil dari ini, kita pakai free select juga, terlihat bikin seleksi sore tadi. Terus ya, oke, ikuti logo objeknya. Ini yang diambil hanya merahnya saja gitu ya. Nah, kalau diambil ketemu ujung pangkal, kemudian itu kita copy menuju ke sana dan edit, paste as new layer. Oh, ini yang diambil telinganya dulu ya. Oke, nggak masalah. Nah, kemudian setelah ini kita akan melakukan rotate ya, karena yang namanya telinga kan nanti ada di sini secara vertikal, ada di kiri dan ada di kanan. Nah, ini masih ada di sini horizontal, kita akan rubah ke menggunakan rotate tool. Kita klik rotate tool gitu ya. Nah, setelah diklik rotate tool ya, di sana kemudian kita putar ya, kita klik dulu objeknya, kemudian angle-nya berapa, 90 ya, 90, kemudian diklik tombol rotate. Oh, balik ya. Oke, kita balik lagi, berarti 180 rotate. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian kita klik move, kita geser ke sana ya. Nah, di sini ini harusnya letaknya di mana? Ini telinga kiri ini ya, telinga kiri, jangan lupa dikasih nama. Nah, telinga kiri ini letaknya berada di bawah kepala, di belakang, berarti di sini di bawah kepala, letakkan di sana, kita geser. Oke, nah langsung kelihatan gitu ya. Nah, berikutnya ini kita duplikat lagi. Oke ya, duplikat ini, jadi bisa langsung klik. Kemudian ini kita ganti telinga kanan. Nah, telinga kanan tinggal kita geser aja supaya lurus. Kita sambil menekan tombol kontrol ya, jangan lupa. Kemudian kita flip sekali lagi, klik horizontal, kita klik sini, nah langsung ya. Oke, saya kira cukup mudah. Kebalik, ini toolnya masih aktif di sini sehingga kita klik berbalik-balik terus. Oke, kita kembali ke move tool,
kemudian kita geser. Set. Oh, agak kurang ke kanan, apa kegedean, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian bisa untuk melakukannya. Nah, tinggal satu lagi yaitu pita. Kita ambil pita, kita ambil ini menggunakan cocoknya ini ya. Oke, silakan ikuti lekuk objek. Lagi-lagi kita harus teliti dan telaten untuk mengikuti lekuk objek ini biar hasilnya nanti bisa bagus gitu ya. Nah, ini kita ikuti lekuk-lekuk pita itu terus nanti sampai ketemu ujung pangkalnya ya. Oke, ambil terus. Nah, ini yang butuh kesabaran gitu ya. Klik, jadi seleksi. Nah, kalau sudah, jangan lupa di copy, Ctrl C, kemudian ke sana, biar berada di depan. Ini langsung kita taruh, klik yang layer paling atas, kita klik dulu, kemudian edit, paste as new layer. Nah, kita lihat di sana langsung muncul ya, tinggal kita pipihkan. Nah, bagaimana untuk memipihkan ya? Nah, untuk memipihkan itu kita bisa pakai layer, scale layer. Di scale layer ini rantainya dimatikan dulu. Lalu ini adalah fungsinya ketika misalnya widthnya dirubah, heightnya tidak ikut berubah ya. Tapi kalau nyala kita rubah salah satu, maka yang lain akan menyesuaikan. Nah, kita matikan, kita ke persentase saja. Di heightnya kita rubah menjadi 80, kemudian kita klik tombol scale. Nah, oh masih kurang misalnya ya, tambah lagi layer, scale layer, masih pakai persen. Ini kita matikan lagi ya, heightnya tambahi 80% lagi. Kita lihat, nah gitu ya, sudah jadi ya. Ini untuk pemahaman tentang beberapa seleksi yang ada di GIMP ini ya. Ini sangat mirip sekali dengan yang ada di Photoshop, dan untuk file latihan ini juga saya ambil dari file latihan Photoshop yang selalu saya bawa ini ya, untuk memberikan pemahaman terkait dengan proses seleksi ini. Kemudian kita lihat ya. Nah, di contoh ini untuk warnanya secara umum dia lebih cerah ya, semuanya ya. Nah, ini udah bagus, tapi nanti kita bikin supaya ini bisa kelihatan lebih menyatu gitu ya. Nah, setelah ini kita bisa jadikan satu ya, untuk semua layer yang ini. Kita lihat, kita arahkan ke tombol yang ada di kanan bawah. Oke, nggak apa-apa, satu-satu di sini. Nah, ini kita lihat, nah menjadi satu dengan background. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kita bisa lihat untuk pengaturan warna ya. Kita bisa kenalkan di sini color, lalu ada mana tadi, brightness contrast. Kita lihat, nah ini ya, jadi warnanya tidak terlalu tajam kalau dicontoh gitu ya. Nah, ini seperti ini misalnya itu ya. Atau bisa juga nanti color, lalu kita pilih di hue. Nah, ya, ini sangat bervariatif sekali gambarnya. Seperti ini misalnya, boleh juga. Oke ya, chroma ini ke tajaman warna. Kalau hue itu adalah lebih ke perubahan warnanya. Ini misalnya hijau gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Lightness ini cahayanya mau gelap atau mau terang gitu ya. Nah, silakan, nanti bisa kita coba-coba. Nah, kalau sudah, nanti silakan kalian bisa bereksperimen, kalian bisa mencoba-coba untuk yang lain. Ini masih banyak untuk color ya. Nah, sudah jadi ini untuk proses pembuatan
seleksi atau penjelasan mengenai seleksi ini menggunakan studi kasus pembuatan boneka sayuran. Saya kira ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.